Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2023. 5 pesepak bola muda ini bisa dibawa Shin Tae-yong untuk main di turnamen tersebut. Main di turnamen internasional akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda ini. Terlebih, Timnas Indonesia akan main tanpa beban di ajang itu. Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Sehingga pemain Timnas Indonesia U23 diharapkan akan bermain lebih lepas. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini berada di grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 tanpa target dalam turnamen tersebut lantaran sedang bersiap menghadapi kejuaraan yang dinilai lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4 hingga 12 September 2023. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong perlu memanggil 5 pesepak bola muda ini untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Siapa saja mereka? Ini ulasannya. 5. Ahmad Rusady. Ahmad Rusady bisa dijajal Shin Tae-yong ke kejuaraan Asia Tenggara itu. Ia merupakan bek tengah potensial yang masih berusia 20 tahun. Ahmad Rusady merupakan alumnus Timnas Indonesia U16 asuhan Fahri Husaini dan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Ia juga masuk skuad Timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023. Kini, Ahmad Rusady bermain untuk Dewa United. Sejauh ini di BRI Liga 1 2023 hingga 2024, ia baru diturunkan Jan Olde Riekerin 1 kali kala Tangsel Warrior bertandang ke markas Persib Bandung. 4. Tony Firmansyah. Gelandang berusia 18 tahun ini merupakan binaan klub internal, Putra Mars, sekaligus jebolan elit Pro Academy, EPA, Persebaya Surabaya. Ia bisa diajak pelatih asal Korea Selatan itu di ajang 2 tahunan tersebut. Selama memperkuat tim junior Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Ia sukses membawa Persebaya U13 menjuarai Piala Suratin 2018, peringkat ketiga EPA U16 2018, dan posisi ketiga EPA U18 2022. Di Liga 1 2023-2024, Tony Firmansyah sudah bermain 2 kali untuk skuad Bajul Ijo saat pertandingan melawan Barito Putra dan Persis Solo. 3. Kadek Arel. Kadek Arel perlu dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk dibawa ke Piala AFF U23 2023. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu saat ini masih berusia 18 tahun. Kadek Arel sebelumnya adalah bagian dari skuad Timnas Indonesia U16 di Piala Asia U16 2020. Ia juga merupakan anggota Timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Kini, Kadek Arel merupakan salah satu pemain andalan Bali United di BRI Liga 1 2023 hingga 2024. 2. Muhammad Ragil. Muhammad Ragil juga bisa diboyong Shin Tae-yong ke Piala AFF U23 2023. Pemain Bayangkara FC ini merupakan salah satu jebolan Garuda Select. Di Liga 1 2023 hingga 2024, Muhammad Ragil sudah menjalani debutnya bersama Bayangkara FC kala bersua PSIS Semarang. Penyerang berusia 18 tahun itu berhasil pun mencetak gol, meski timnya kalah 1-3. 1. Raihan Hanan. Nama terakhir perlu dijajal Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023 adalah Raihan Hanan, salah satu gelandang muda potensial milik Persija Jakarta. Meski baru berusia 19 tahun, ia sudah tampil dalam 3 laga di Liga 1 2023 hingga 2024. Ia dipercaya Thomas Doll untuk terus tampil di 3 laga Persija Jakarta. Saat menghadapi Bayangkara FC, pemain kelahiran 2 April 2004 itu dipercaya tampil mulai dari menit 81 untuk menggantikan Rico Simanjuntak. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membocorkan komposisi Timnas U23 Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong untuk ajang Piala AFF U23 2023.
Nova Arianto terlihat ikut memantau pemain-pemain U23 yang bermain dalam laga PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat, 21 Juli 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni M. Adi Satrio dan Alveandra Dewangga yang sedang dipantau untuk timnas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol. Pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Skuad timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain timnas U20 Indonesia. Ya pasti ada, pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba. Ya ditunggu aja nanti setelah rapat lagi kita umumkan, pemain yang dipanggil, imbuhnya. Nova juga menjelaskan bila Shin Tae-yong tidak akan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri, abroad, untuk Piala AFF U23 2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujarnya. Tapi untuk KFC, kualifikasi Piala Asia U23 2024, kemungkinan kita pakai, kemungkinan kita panggil, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 2023 hingga 2024 tetap bergulir. TC sih belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak, tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. PSIS Semarang kemungkinan sulit untuk melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Skuad timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Saat ini tim kepelatihan Shin Tae-yong tengah memantau laga-laga Liga 1, termasuk di antaranya Nova Arianto yang berada di laga PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Jumat, 21 Juli 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni M. Adi Satrio dan Alveandra Dewangga yang sedang dipantau untuk timnas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol, pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 2023 hingga 2024 tetap digelar. TC sih belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak, tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya,
Kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Di konferensi pers, Bolasport.com mencoba bertanya soal respons Gilbert Agius yang kemungkinan akan kehilangan Alfeandra Dewangga dan Adi Satrio untuk timnas U23 Indonesia. Namun sang pelatih asal Malta mengisyaratkan akan sulit melepas dua pemain andalannya tersebut. Wajar saja, Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga adalah dua pemain yang selalu bermain di 4 laga PSIS Semarang di Liga 1 musim ini. Kami akan tunggu bulan depan, kata Gilbert Agius. Bisa saja mereka tidak dipanggil timnas. Saya tidak tahu, mungkin mereka bisa panggil pemain lain.